bersama-sama. Kristen itu bukan dari Tuhan, maka tidak mungkin masuk surga. Di dalam Bible atau Alkitab, tidak sekalipun Allah maupun Yesus menyebut Kristen, baik itu Kristen Protestan maupun Katolik. Saya sudah mengujinya, Ibu Bapak. Saya dialog sama 20 pastor dari Amerika, dari Driarkarya, 20 pastor dari Amerika, saudara-saudara. dari Driarkarya Jakarta, dari Sanata Dharma Jogja. Mereka nantang kami dialog dari pagi sampai pagi. Tidak perlu dari pagi sampai pagi, cukup 45 menit selesai. Saya tanya, kamu beragama pakai dasar enggak? Pakai. Dasarnya apa? Alkitab. Oke, saya beragama, dasar saya Al-Quran. Saya bisa tunjukkan perintah beragama Islam. Kamu tolong tunjukkan perintah beragama Kristen. Karena enggak ada di dalam Alkitab kata Kristen itu juga munculnya sekian ratus tahun setelah menurut orang Kristen Yesus naik ke surga. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Yang nyebut bukan Allah, yang nyebut bukan Yesus, tapi orang yang melihat. Peristiwa ini terjadi, Yesusnya sudah tidak ada, menurut orang Kristen sudah naik ke surga. Iya, si ibu nenek Ustazah Dewi ini bombastis ya. Dia mengatakan dia dialog dengan 20 pastor Amerika. Ya, mungkin maksudnya ada 20 pastor, ada yang dari Amerika, ada yang dari Driarkarya Jakarta dan dari Sanata Dharma katanya. Dan mereka menantang dialog sampai pagi. Lalu Ibu Dewi mengatakan cukup 45 menit selesai. Jadi jujur ya teman-teman ya, saya itu hormat dengan rekan-rekan dari Driarkarya ya. Ini sekolah tinggi filsafat dari STFT ya. Dan mereka ini bukan orang-orang bodoh begitu loh. Jadi saya cuma bisa mau ketawa aja ketika si Ibu Ustazah Dewi ini mengatakan dia dialog dengan 20 pastor dari Amerika, Driarkarya dan Sanata Dharma. Lalu pertanyaannya hanyalah cuman pertanyaan secetek. Apakah ada perintah beragama Kristen di Bible? Itu buat saya itu kelucuan yang hakiki begitu loh. Dia mengatakan bahwa 20 pastor ini mingkem karena tidak bisa menunjukkan perintah beragama Kristen. Kamu beragama dasarnya apa? Saya dasarnya Quran, kata Bu Dewi ya. Saya bisa tunjukkan perintah beragama Islam. Kamu tunjukkan perintah beragama Kristen. Dan dia mengatakan Allah dan Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Ibu Dewi ini mengatakan dalam Quran itu ada perintah beragama Islam ya. Dalam Bible itu tidak ada perintah beragama Kristen. Orang Kristen yang mendengar pertanyaan atau pernyataan ini adalah orang Kristen yang kemudian cuma bilang so what gitu loh. Terus kenapa Bu Ustazah, so what then gitu loh. Nah, ingat teman-teman bahwa mereka ini selalu berpikir dengan cara pikir Islam ya. Mereka berpikir lewat cara pikir Islam yang melegitimasi agamanya melalui ayat-ayat Quran yang mengatakan misalnya di Ali Imran 19, agama yang Allah ridhoi itu cuman Islam ya. Jadi tidak ada agama yang lain yang dianggap agama yang sah. Karena Islam itu agama yang diridhoi Allah dan ini klaim Quran melalui Muhammad. Nah, cuman bagi saya klaim ini tidak meyakinkan. Mari kita uji ya, mari kita menguji klaim-klaim yang seperti ini. Dan saya juga berharap orang Kristen jangan terjebak oleh klaim atau statement yang seperti ini ya.
Mengapa klaim ini tidak meyakinkan saya? Jadi misalnya begini, mereka sering mengatakan Islam itu agama yang benar. Maka kita bertanya, tahu dari mana? Karena Quran mengatakannya. Mereka mengatakan biasanya begitu. Maka kita harus tanya lagi, tahu dari mana Quran yang benar? Karena Allah yang bilang. Nah, kita tanya lagi, tahu dari mana Allah yang bilang begitu? Lalu mereka mengatakan, karena Muhammad mengajarkannya. Karena kan katanya nabi, ya, nabi terakhir yang membawa Islam. Lalu kita bertanya, mengapa percaya Muhammad? Lalu kemudian jawaban mereka, karena Islam adalah agama yang benar. Jadi ini namanya diulang lagi. Jadi kita tanya, Islam adalah agama yang benar, tahu dari mana? Karena Quran yang bilang. Tahu dari mana Quran yang benar? Karena Allah yang bilang. Tahu dari mana Allah bilang begitu? Karena Muhammad yang ngajarin. Lalu kok bisa percaya Muhammad? Ya karena Islam agama yang benar. Ini adalah diulang-ulang ya sama aja. Sampai besok, sampai lusa, sampai lebaran tahun depan, sampai kita anak cucu juga sama aja kayak begini. Ini namanya circular fallacy. Kalau saya secara pribadi sulit meyakini ajaran yang demikian. Karena ini sifatnya sirkular, sifatnya berputar-putar, ya. Dan pembuktian kayak begini adalah pembuktian yang disebut sebagai pembuktian yang keliru. Karena ini tidak membuktikan apa-apa karena dia hanya berputar-putar pada tempat yang sama, ya. Ya, terserah sekali lagi, Andalah yang menilai. Tapi kalau saya secara pribadi, saya akan sulit menerima ajaran yang seperti ini. Karena ini adalah ajaran yang tidak membuktikan apa-apa, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi Anda bisa mengerti standpoint saya. Kenapa saya tidak atau saya sangat sulit untuk mempercayai ajaran ini. Bagaimana menurut teman-teman semua, ya? Kalau misalnya ada yang ngomong kayak begini, ya udah kita tanya aja gitu. Nah kalau ujung-ujungnya begini ya sudah selesai gitu, ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Apakah Yesus memang tidak kenal dengan kata Kristen? Menurut Ustazah Dewi mengatakan kata Kristen muncul sekian ratus tahun setelah Yesus naik ke sorga. Nah ini bukti bahwa Ustazah Dewi cuman besar mulut doang, tidak pernah baca sejarah ya. Yang menyebut bukan Allah dan Yesus. Nah begini dulu. Tidak harus ada perintah beragama Kristen seperti ajaran yang ada dalam Islam. Orang Kristen hendaknya memperhatikan itu. Karena apa? Karena ini adalah satu hal yang tidak penting. So what then gitu loh. Apakah kenapa harus ada perintah beragama Kristen? Sebutan Kristen itu memang muncul belakangan. Dan sebutan Kristen muncul di Antioquia, ingat, sebagai hinaan kepada kaum pengikut ajaran Yesus Kristus. Peristiwa munculnya sebutan Kristen ini bukan ratusan tahun seperti kata Ustazah Mualaf Dewi Purnamawati tadi, ya. Tetapi ini muncul sekian tahun sesudah Yesus terangkat ke sorga. Orang-orang Kristen sudah mulai banyak di Antioquia. Lalu kemudian karena orang Kristen ini dianggap sebagai pecahan dari Yudaisme, makanya ini adalah hinaan bagi mereka. Justru karena dihina dan tidak punya motif keuntungan pribadi, hal ini menjadi penegas kebenaran iman Kristen. Kenapa demikian? Saya jelasin sedikit. Teman-teman, kalau seseorang itu beragama, biasanya agama yang asli dan agama yang palsu akan terlihat dari salah satu argumentasi atau pembedanya adalah motif. Jadi misalnya dengan beragama A, misalnya agama A, saya ini mendapatkan kekayaan, saya ini mendapatkan misalnya rampasan perang, saya ini mendapatkan misalnya budak seks misalnya, atau saya ini mendapatkan apa. Nah, itu adalah keuntungan buat saya. Jadi, saya akan beragama kalau saya punya keuntungan. Nah, jika motif beragama adalah mendapatkan kekayaan, rampasan perang, atau budak seks misalnya, saya pikir kita bisa mengatakan bahwa, oh, imannya itu adalah iman karena dia punya keuntungan. Betul nggak? Tetapi misalnya, jika dengan beriman atau beragama sesuatu, Anda kehilangan, Anda dihina, Anda diolok-olok,
Anda kehilangan, Anda bahkan dikatakan bisa dianiaya dan sebagainya. Lalu kenapa saya mesti beragama ini? Tidak ada keuntungan pribadi buat saya. Nah, itulah sebabnya kenapa iman Kristen itu dinilai sebagai iman yang orisinal karena tidak ada keuntungan pribadi yang didapatkan oleh para pengikut Yesus. Tidak ada. Sama sekali. Dan tidak ada keuntungan pribadi itu justru menunjukkan kepada kita bahwa ini iman yang didasarkan karena memang mereka melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya orang Kristen itu tidak membutuhkan perintah beragama Kristen. Kenapa? Karena kami ini pengikut Kristus. Matius 5 ayat 11-12 mengatakan, "Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Yesus Kristus mengatakan, berbahagialah karena jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Apa keuntungannya? Tidak ada keuntungannya. Tetapi iman ini membuat kita sadar bahwa satu-satunya alasan kenapa kita mengikut Yesus adalah karena memang kita mendapatkan kebenaran. Kita menemukan kebenaran. Jadi saya kira teman-teman bisa melihat ya, dari argumen motif, kekristenan itu teruji. Kenapa? Karena kekristenan itu tidak menjanjikan keuntungan, kekayaan di dunia sama sekali. Kekristenan tidak menjanjikan keuntungan hawa nafsu. Yang ada adalah kekristenan dihina. Yang ada adalah kekristenan itu dianiaya. Dan untuk itulah kita mengerti bahwa ini imannya nggak kaleng-kaleng, begitu ya.